Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Allah sudah tutupi, kenapa malah dibuka bareng-bareng? Yuk sekali lagi yuk, biar semangat semuanya ya. Allah sudah tutupi, kenapa malah dibuka? Apa yang dibuka? Aib, ya Allah jangan sampai ya. Ini lagi zamannya nih ya. Nah sekarang kita sikapi lagi nih, taubat tapi ketahuan orang tua. Taubat tapi ketahuan orang tua. Bagaimana sih, kita lihat yuk. Iya begitu tuh, tepuk tangan dua cium. Baik, ini aku ingin menyikapi satu hal ya, kadang-kadang orang udah taubat ya, tapi dengan bangganya, dengan happy-nya, kadang-kadang menceritakan lagi kasus-kasusnya pada saat dia curhat. Nah, Arif sebenarnya udah selesai nih, aibnya udah selesai nih, udah taubat ya. Tapi pas lagi ngongkrong, mungkin lagi ngobrol, wah belum seberapa, gue mau, wah. Ini kalau orang udah kayak gini, artinya masih udah terhitung taubat, atau mungkin akhirnya aibnya jadi terangkat lagi. Silakan ya Habibi. Baik. Nabi SAW mengatakan kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku, kata Rasul SAW, mu'afa, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala illal mujahirin. Siapa itu mujahirin? Orang yang berbuat dosa terang-terangan. Sampai dijelaskan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inna minal mujaharati an ya'mala rajulu amalan wa qad satarahallahu alaihi fayaqulu inni amiltu bil laili kadza wa kadza. Ini amiltu bil laili kadza, ini amiltul barihata kadza wa kadza. Nabi SAW mengatakan semua umatku itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Sampai Nabi menjelaskan siapa orang yang berbuat dosa terang-terangan itu, mereka yang berbuat dosa pada malam hari atau hari-hari sebelumnya. Waqad satarallahu alaihi, sudah Allah tutupi aibnya. Maka kan kita ada doa, Allahumma ghfir dhunubi wastur uyubi. Kita ini punya doa, ya Allah ampunkan dosa-dosaku, ya Allah tutupilah keaibanku di dunia dan aibku di akhirat. Minta ditutupi, tapi dia sendiri yang buka. Waqad satarallahu alaihi, sudah ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ngomong, kata Bang Ali tadi, fayaqulu, lagi ngobrol-ngobrol nih, inni amiltu barihata kadza wa kadza. Oh semalam asyik banget, saya berbuat begini, saya berzina, saya berjudi. Dia sendiri yang buka aibnya. Ini yang dikatakan terang-terangan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Zaman sekarang Masya Allah, orang yang belajar, misalnya orang yang belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, dia belajar tapi orang nggak panggil untuk belajar. Tapi ketika orang dia saya pernah begini, tiba-tiba misalnya menjadi guru agama, heboh dipanggil oleh orang-orang, padahal sudah membukakan aibnya misalnya. Ini zaman sekarang memang dikatakan ra'al haq ala suratil batil wa ra'al batil ala suratil haq. Melihat yang batil dianggap hak, melihat yang hak dianggap batil. Ini sudah zaman, Masya Allah, zaman sudah mendekati hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak bisa lagi memandang atau memilah-milih mana yang benar, mana yang betul-betul orang-orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh untuk sharing misalnya, pengalaman, sharing, bukan dibuka semuanya aibnya terus saya begini tapi alhamdulillah saya udah tobat. Itu sebenarnya tidak betul. Kita itu minta ditutupi aib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan orang-orang yang bertaubat adalah orang-orang yang tidak lagi mau mengulangi. Kalau bisa siapapun tidak perlu tahu dosa yang pernah kita lakukan. Aib yang pernah kita lakukan tidak perlu orang tahu. Bahkan semut yang lewat pun kalau bisa tidak perlu tahu kita punya dosa. Tapi kalau mau curhat boleh sama orang yang adil, orang yang ngerti agama, yang kira-kira orang tersebut dapat dipercaya. Itu pun tidak full kita kasih semua aib kita supaya dia bisa menasihati kita agar kita langsung menuju jalannya Allah, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di akhir zaman sekarang banyak banget orang terkenal, maaf karena aib. Betul. Ya Allah jangan sampai ya Habib ya. Dan banyak iklannya. Masya Allah. Betul. Ya Allah terima kasih ya Habibi. Ya Allah tepuk tangan dulu yuk.
Mudah-mudahan kita semuanya terselamatkan ya dan tetap Allah tutupin aib kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Kita masuk ke dalam segmen tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Angkat tangan. Ya, gak ada yang mau nanya nih. Ah ini aja nih yang semangat nih ibu nih. Senyum-senyum ya Allah. Boleh berdiri, boleh berdiri, boleh berdiri. Iya sama aja mau dia mau duduk ya. Maju lagi dikit maaf biar kelihatan. Namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hani Apriani dari Majelis Taklim At-Taubah, Cicalengka, Bandung. Iya tepuk tangan dulu yuk. Mau bertanya pada Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Oh. Iya. Bagaimana jika ada orang Bagi dua, bagaimana pertanyaannya? Ya bagaimana? Ya bagaimana? Bagaimana jika ada orang yang mengumbar aib orang yang sudah meninggal? Astagfirullahaladzim. Ya Allah kita kaget Bisa-bisanya juga. orang itu. Orang Iya. udah meninggal masih digosipin. Iya nggak mesti Ya teriak misalkan sih. meninggalnya dengan tragis. Ya. Disangkut pautkan dengan keadaan lagi hidup gitu. Dan Oh. keadaannya Matinya lagi begini gara-gara begini nih dia Ya. dulu begini gitu Jadi ya. disangkut pautkan dengan perilakunya selagi hidup gitu Pak Ya Ustadz. Allah orang udah mati masih diomongin aja Iya. ya aibnya ya oke. Nah, ini gimana nih Ustadz silakan. Ya, makasih banyak. Izin Habib, handphone baru, Sasams, Masya Allah, Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma wa salli ala wa ali sallim Sayyidina wa barik Muhammad. alaih. Buat semuanya, suatu perlakuan, sifat ataupun akhlak yang buruk jikalau ada orang menggunjingkan orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Iya 25 kali tuh. Karena orang yang sudah meninggal itu sudah menjalani proses mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukannya di dunia. Kenapa kita yang menghakimi? Dan kita belum tentu lebih baik daripada orang yang kita ngomongin. Dan bisa Benar. jadi orang yang meninggal itu sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Karena bisa jadi ada perbuatan baik yang dilakukan tapi kita tidak tahu. Jamaah, Bik. tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Ya. Terus ngapain? Terus ngapain mau ngomongin? Kita tidak tahu orang yang sudah meninggal itu sudah diampuni atau tidak. Maaf ya. Justru kita harus menutupi aib orang yang sudah meninggal. Kenapa? Iya. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal itu justru kita harus tutupin. Sementara keluarganya kita hibur. Dengan takziah. Betul? Kenapa ada 4 prosesi kewajiban kita terhadap orang meninggal? 1, memandikan. Mengkafani. Mensolati. Menguburkan. 4 ini semua kita nutupin. Yang mandikan itu harus keluarganya. Dan adab ketika memandikan tidak boleh ada yang berbicara. Tidak boleh berbicara. Ditutupi kain. Cuma tangannya masuk. Lalu setelah itu tidak boleh diceritakan apa yang disaksikan. Saking rahasianya. Kemudian ditutupin kain kapan. Dan yang melaksanakan orang-orang yang ahlinya, orang terdekatnya. Tidak boleh campur orang lain. Disolatin. Kemudian dikuburkan. Supaya baunya, untuk menyembunyikan baunya. Disolati untuk ibadahnya, untuk agamanya. Kemudian ditutupi karena menutup auratnya. Dimandikan untuk mensucikan. Jamaah. Bik. Mau tahu? Ketahuilah jikalau ada orang yang menceritakan aib orang yang sudah meninggal, sungguh dia sudah melakukan 2 dosa. Karena 2 yang disakiti. Siapa itu? Orang yang sudah meninggal dan keluarga yang ditinggalkannya. Ya Allah. Kau sakiti dan itu susah tobatnya.
Ya Allah. Tahu nggak kenapa susah tobatnya? Minta maaf. Gimana cara minta maaf kepada orang yang sudah meninggal? Iya benar, yang masih hidup masih bisa. Masih bisa. Masa kita bangunin, bang maafin bang ya. Gak mungkin Nggak juga mungkin. ya. Baik ya Allah, terima kasih Ustaz. Tepuk tangan dulu yuk. Ya Allah, kalau kita nutupin aib orang lain, insya Allah nanti Allah tutupin aib kita. Bener nggak Bu? Bener ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, siapa yang mau curhat nih ya? Curhat agak panjang nih, enak nih. Yang punya masalah pribadi, masalahnya harus real. Ya, asli. Oh yang atas. Ibu boleh turun? Ibu boleh turun ke bawah? Iya. Ya Allah kita masalah pribadi ya. Iya, asli ya, bukan masalah dibuat-buat sini. Baik, ini kita sebelah sini. Habib Muhammad sama Ustadz Syam ya. Iya, boleh madep sana sayang. Nah, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Iya. Namanya dulu jangan lupa. Nama saya Ibu Musinah. Ibu Musinah. Musinah, kira musiman tadi. Mana tuh? Iya. Dari Majelis Taklim At-Taubah Cicalengka, Bandung. Bandung, tepuk tangan dulu. Ini masalah pribadi ya. Silakan, yuk kita mulai. Nggak usah malu-malu. Iya, nggak apa-apa. Mau sama Ustadz Sam? Iya, dua-duanya. Ustadz Syam boleh. Saya duduk Eh, jangan dua-duanya dong. Dua-duanya boleh deh. Iya. Ya, ibu jangan ngebelakangin. Nah, Itu ntar bu nggak kelihatan. kameranya, Bu, ya Nggak kelihatan Allah. mukanya di TV ntar. Yuk. Yuk. Ini suami ya. Ih, jangan goyang-goyang ininya. Ininya deket sini. Ini mualaf. Ada yang mualaf. Yang mualaf siapa? Suami. Oke, Ya, alhamdulillah. Suami mualaf. Mm-mm. Tapi setelah menjalani kehidupan, katanya mau berubah semuanya. Tapi kok nggak menjalankan apa yang gimana sih ya kalau namanya Semestinya. orang semestinya begitu. Sholat atau apalah yang penting mah sholat aja gitu. Selayaknya orang Islam ya. Selayaknya orang Islam gimana gitu. Iya. Tapi kok ini malah bodo Malah. amat begitu Oke. gitu. Yang penting mah udah Islam, Islam. gitu Iya, ya. Iya. begitu. Nah, saya sebagai istri tuh gimana harus menyikapinya gitu. Nah, ibu udah nanya belum? Udah negor belum nih? Am? Udah. Kok dulu niatnya begini, sekarang kok nggak sholat, nggak ini Iya, gitu kan? udah. Udah. Tapi jawabnya malah, banyak orang Islam yang nggak sholat. Begitu. Waduh, nggak gitu ya. Iya. Iya. Jadi Waduh. saya bingung harus gimana. Iya Pak Ustadz. Ya udah, berarti udah ditegur ya. Tugas ibu cuma negur ya sebagai Iya, seorang istri ya. iya. Kalau ntar keras jadi berantem ntar ya. Baik, Habib Muhammad dulu. Ini PR, emang banyak banget yang seperti ini ya. Waktu kita sekolah dulu di Hadramaut itu ada seorang Amerika masuk Islam. 4 tahun itu dia sudah bisa pandai bahasa Arab, mengajar kitab, Masya Allah hebat. Waktu dia ceramah dia katakan begini, saya masuk Islam bukan karena orang Islam. Betul kata ibu tadi. Artinya kalau kita masuk Islam karena orang Islamnya banyak juga orang Islam yang nggak sholat, banyak juga orang Islam yang tidak menjalankan perintah Allah. Jadi betul-betul masuk Islam itu karena hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dia mengatakan kalian ini beruntung sekali, saya hanya mampu sanggup mengucapkan la ilaha illallah itu 4 tahun sudah begitu nikmat. Bagaimana kalian yang dari lahir sudah kenal kalimat la ilaha illallah. Makanya orang masuk Islam buat siapapun jangan niat karena nikah. Niatnya betul-betul masuk Islam, pengen belajar Islam, pengen mengetahui tentang Islam. Islam itu tidak merepotkan, minimal 5 yang dia lakukan, menyembah kepada Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat ketika mampu, berpuasa di bulan Ramadan dan berangkat haji ketika mampu. Itu hal yang sangat gampang, jadi Islam itu gampang tapi jangan juga digampang-gampangi. Islam itu mudah, jangan juga dimudah-mudahi. Mudah-mudahan terus dikasih tahu dan diajarkan supaya biasa menjalankan ajaran Allah. Iya. Makasih. Circle-nya mungkin teman-temannya kali. Mungkin juga ya. Satya mungkin dikit lagi. Tapi kalau udah beliau sudah menjalankan sholat 5 waktu, sunnah-sunnah bahkan dijalankan semua, ibu udah nggak dapat pahala bawel lagi. Oh, Masya Nah Allah. sekarang ini ibu masih dapat pahala bawel, dapat pahala dakwah, dapat pahala mendoakan, dapat pahala sabar, mengalir terus ibu. Jadi ibu selama ibu sabar untuk membimbing, karena kan di sini posisinya ibu yang membimbing.
Selama ibu sabar dalam mendoakan, selama ibu sabar dalam berdakwah, karena siapa lagi yang akan mendakwahinya kalau bukan ibu sendiri. Makanya kalau dia katakan, banyak juga orang muslim tidak sholat, tapi ibu tunjukkan itu orang muslim yang lain, saya sholat. Itu orang muslim yang lain, saya sebagai istri saya sholat kok. Saya menjaga aurat, saya menjaga lisan, saya menjaga akhlak saya dan tunjukkan akhlak kepada dia, Bu. Tidak ada satupun orang yang ingin dekat sama Nabi SAW melihat karena ibadahnya Nabi, bukan. Tapi karena mereka melihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW sehingga mereka mau masuk ke dalam ajarannya Nabi Muhammad SAW. Akhlak. Bu, saran saya dihafalin. Ya habis itu apa yang disampaikan oleh guru kita sampaikan kepada beliau. Insya Allah jadi baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah alamin, kita masih akan lebih jauh lagi nih ya. Allah sudah tutupi, kenapa malah dibuka? Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.